Belakangan ini saya tertarik mengamati beberapa mantan pejabat yang memiliki sikap yang berbeda terkait dengan status baru mereka sebagai mantan pejabat. Dan itulah yang menjadi dasar bagi saya mengangkat tema tentang ciri-ciri mantan pejabat yang baik. Halo Tokinawaku, jumpa lagi dengan saya Josandri dalam segmen Comment Point, komentar positif dan inspiratif. Menurut saya ada 5 ciri mantan pejabat yang baik. Ciri yang pertama, melepaskan atau mengakhiri masa jabatannya dengan ikhlas dan penuh sukacita. Mengapa demikian? Karena ia merasa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sudah memberikan yang terbaik dari dirinya pada masa jabatannya. Keikhlasan ini didasari oleh kesadaran bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kini masanya sudah selesai dan menjadi masa atau giliran penggantinya. Keikhlasan ini juga didasari oleh kesadaran bahwa tidak ada jabatan yang kekal, maka yang namanya regenerasi adalah sebuah keniscayaan. Ciri yang kedua, seorang mantan pejabat yang baik akan mendukung penggantinya secara maksimal. Ia akan mendelegasikan dengan baik hal-hal apa saja yang perlu dilanjutkan oleh sang pengganti. Dukungannya ini akan menjadi kesan positif dan tidak terlupakan dari sang pengganti, sehingga ia akan melanjutkan apa yang memang perlu dilanjutkan dengan senang hati tentu saja. Dan dukungan ini juga menjadi suntikan semangat bagi sang pengganti untuk menjalankan tugas barunya dengan sebaik-baiknya. Ciri yang ketiga, seorang mantan pejabat yang baik akan membagikan pengalamannya dengan senang hati, termasuk memberikan koreksi secara proporsional kalau itu memang diperlukan. Kalaupun ia harus memberi koreksi, maka koreksi yang diberikannya itu bukan karena ia nyinyir, apalagi karena iri hati kepada penggantinya, tetapi itu sebagai ungkapan kepedulian dan perhatian untuk perkembangan dan kemajuan dari perusahaan tersebut. Kalaupun ia harus memberi solusi, maka solusi itu akan diberikannya secara proporsional dan bijaksana. Artinya, kendati pun solusi itu adalah solusi yang terbaik yang pernah dibuatnya pada waktu dia mengalami masalah seperti yang dialami oleh penggantinya, maka ia tetap tidak akan ngotot dengan solusinya itu. Mengapa? Karena ia sadar bahwa solusi itu tidak bisa dilepaskan dengan situasi terkini. Bisa saja solusinya yang dulu terbaik tidak lagi menjadi relevan untuk situasi yang kini dialami oleh penggantinya, meskipun untuk masalah yang sama. Ciri yang keempat, seorang mantan pejabat yang baik akan tetap optimis, percaya diri, dan tidak malah menjadi minder, karena ia yakin bahwa dunia tidak akan menjadi runtuh hanya karena dia sudah tidak menjabat. Sumber kebahagiaannya berasal dari hatinya yang selalu bersyukur, bukan karena faktor luar, termasuk karena pekerjaan. Maka ia akan tetap menjadi optimis, tetap percaya diri, tetap meyakini bahwa setelah masa jabatannya berakhir, dia akan mendapat tanggung jawab yang lebih besar. Kalaupun itu tidak didapatkan, itu akan dijadikannya sebagai momen istimewa, sebagai kesempatan emas untuk meluangkan waktu bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, juga menjadi waktu untuk bersantai dan berefleksi sehingga ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Ciri yang kelima, seorang mantan pejabat yang baik akan tetap bersikap rendah hati dan tidak akan jatuh pada kesombongan, misalnya menceritakan segala keberhasilannya pada masa jabatannya seolah-olah itu adalah hasil kerjanya,
hasil usahanya sendiri, padahal itu juga karena kerja tim. Ia tidak akan berbangga diri dengan segala pencapaiannya, apalagi sampai membanding-bandingkan dirinya dengan penggantinya. Itulah kawan-kawanku, 5 ciri mantan pejabat yang baik. Kalau ada mantan pejabat yang memiliki ciri-ciri yang malah berlawanan atau berseberangan dengan ciri-ciri atau sikap yang tadi saya uraikan, maka bagi saya, ia itu adalah mantan pejabat yang tidak baik. Bagi kawan-kawanku yang saat ini sedang menjabat, pesanku untuk kalian semua, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik dari dirimu, supaya nanti kamu tidak menyesal. Karena siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, jabatan itu akan berakhir dan akan diambil darimu. Maka berikan yang terbaik, siapkan generasi pelanjut, agar kamu, namamu, dan kontribusimu akan tetap dikenang, bahkan ketika kamu sudah menghadap kepada yang ilahi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.